Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, cuaca cerah, langit biru tanpa awan, dan angin sepoi-sepoi yang seakan mengundang siapapun untuk keluar rumah. Aku, yang sedang merasa bosan karena tidak ada aktivitas penting di rumah, memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke masjid yang agak jauh dari tempat tinggal. Sebenarnya niatnya cuma untuk beribadah, tetapi siapa tahu, aku bisa ketemu teman lama yang sudah lama nggak ketemu. Namanya Arif, dulu dia teman sekelas pas SMA, seorang yang terkenal dengan kelakuannya yang aneh dan selalu bisa bikin orang tertawa. Aku sampai di masjid dengan motor second hand yang baru kubeli. Motor itu lumayan kencang, tapi nggak secepat motornya orang kaya yang selalu aku lihat di jalanan. Tapi ya sudahlah, yang penting bisa sampai tujuan. Masjid itu terletak di tengah kota, dikelilingi oleh berbagai toko dan warung makan. Begitu aku masuk ke area parkir, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang bikin aku kaget. Itu kan Arif, gumamku dalam hati. Aku berhenti dan menatap lebih jelas. Ternyata benar, itu Arif. Tapi kok aneh ya? Dulu dia orangnya rajin, jago main bola, suka bercanda. Pokoknya nggak pernah terbayang bakal jadi tukang parkir. Aku pikir, dia pasti jadi pengusaha sukses atau jadi profesional apa gitu, seperti yang dia impikan dulu. Tapi ternyata, Arif sekarang malah menjadi tukang parkir di masjid ini. Aku merasa ada yang aneh dengan hidupnya. Kalau dipikir-pikir, kenapa dia bisa jadi tukang parkir? Dulu kan dia selalu bilang, aku nanti bakal jadi pengusaha sukses, punya bisnis besar. Tapi kenyataannya, tukang parkir di masjid? Wah, hidup memang penuh kejutan. Arif, panggilku dari kejauhan, merasa tak percaya dengan apa yang kulihat. Arif, yang sebelumnya sibuk mencatat plat nomor mobil, mendongak. Wajahnya tampak bingung sejenak, lalu dia menyadari siapa yang memanggilnya. Hah? Rizal, jawabnya dengan suara terkejut. Wah, ini pasti ilusi atau aku lagi ngelamun nih. Kamu beneran nih? Aku tertawa terbahak-bahak, iya bener, aku. Ini serius Arif? Jadi tukang parkir? Apa-apaan ini? Arif tertawa ngakak. Ya, begitulah kehidupan. Dulu kita bercita-cita jadi pengusaha, sekarang ya jadi tukang parkir, yang penting halal kan? Hahaha. Aku yang masih belum bisa menahan tawa, mendekat dan berkata, gila loh, Arif. Dulu tuh kamu kayak anak muda penuh impian, nggak nyangka jadi tukang parkir. Tapi emang sih, hidup kadang nggak bisa diprediksi. Arif mengangkat bahu sambil tertawa, mau gimana lagi, Rizal? Terkadang kita harus siap menerima kenyataan, apalagi kalau keadaan nggak mendukung. Tapi ya, jadi tukang parkir juga nggak jelek kok, yang penting bisa survive. Aku mendekati motor yang aku parkirkan dan mulai berbincang dengan Arif. Sambil dia menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana dia bisa berada di posisi ini, aku mengingat betapa konyolnya dia dulu di masa SMA. Arif ini memang gak ada matinya kalau soal bercanda. Kalau dia udah mulai bikin lelucon, bisa-bisa kelas jadi tempat pentas komedi dadakan. Bahkan, dia pernah berjanji bakal jadi pengusaha sukses dan punya kantor dengan mobil mewah, bukan malah jadi tukang parkir kayak sekarang. Aku jadi tukang parkir karena keadaan, Riz. Dulu aku semangat banget buat bikin bisnis sendiri. Tapi, kenyataannya ya beda jauh. Bisnis gak semudah yang dibayangin. Dari situ, aku jadi tukang parkir di sini. Gaji ya cukuplah buat sehari-hari, cerita Arif sambil senyum-senyum malu. Aku gak bisa menahan tawa melihat Arif, tapi juga merasa kasihan. Dulu waktu kita masih sekolah, kamu tuh selalu jadi orang yang paling optimis, gitu. Sekarang malah jadi tukang parkir. Ya, emang sih, hidup kadang ngeselin.
Tapi ya, gak nyangka aja kalau kamu yang dulu semangat banget jadi pengusaha, sekarang ada di sini. Arif mengangguk sambil tertawa. Iya, emang hidup itu kayak film komedi, Riz. Kadang kita ngerasa kayak jadi karakter yang gak pernah kita bayangin bakal jadi. Tapi ya, daripada bengong, mending jadi tukang parkir, lah. Lumayan buat beli rokok dan kopi. Aku ngeloyor ke dalam masjid, tapi sebelum melangkah lebih jauh, aku berbalik dan menggodanya. Arif, kalau ada yang parkir motor, jangan diilangin ya, jangan ditambahin beban parkirnya. Arif tertawa ngakak, gak bisalah, Riz. Itu motor kamu, harganya lebih mahal dari motor gue. Kalau parkirnya ntar jadi kayak tarif VIP, ya, salah siapa? Hehe. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala, ngakak bareng dia. Ternyata, meski hidup kadang gak sesuai harapan, Arif masih bisa ngelawak dan bikin orang ketawa. Dan aku, sebagai temannya, cuma bisa menikmati keanehan hidup ini, sambil berdoa semoga suatu saat Arif bisa keluar dari dunia tukang parkir dan mencapai mimpinya. Entah itu jadi pengusaha atau jadi artis stand-up komedi. Aku masuk ke dalam masjid, tetapi perasaan aneh masih ada di dalam hati. Bisa jadi, kadang kita memandang hidup terlalu serius dan mengejar sesuatu yang kita anggap sukses, tapi kenyataannya, kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang kadang kita anggap sepele. Arif sudah memberikan pelajaran itu pada aku hari ini. Setelah bercanda-canda dengan Arif, aku melanjutkan langkahku ke dalam masjid. Hati aku rasanya campur aduk. Satu sisi, aku merasa terhibur dengan kelakuan Arif yang selalu bisa membuat suasana jadi lebih ringan. Di sisi lain, aku juga merasa agak kasihan, karena hidupnya tidak seindah yang dia bayangkan waktu masih sekolah dulu. Tapi, ya, begitulah hidup. Kadang kita berencana besar, tetapi kenyataan bisa saja jauh berbeda. Aku duduk di salah satu sudut masjid yang cukup sepi, mulai menenangkan pikiran dan berdoa. Sambil berdoa, aku masih memikirkan percakapan barusan. Arif yang dulu sering jadi bahan lelucon teman-teman karena kebiasaannya yang konyol, sekarang malah jadi tukang parkir di masjid. Entah kenapa, pikiran aku malah jadi terhenti pada hal yang lebih penting. Pernahkah aku sesekali terjebak dalam rutinitas hidup yang tak sesuai dengan harapan, seperti Arif? Setelah selesai sholat, aku memutuskan untuk keluar dan berbicara lagi dengan Arif. Saat aku berjalan menuju tempat parkir, aku melihat dia sedang asyik ngobrol dengan seorang pengendara motor yang baru saja datang. Ternyata, Arif juga sempat jadi tempat curhat banyak orang. Ya, dia memang gak pernah berubah. Meski jadi tukang parkir, ternyata Arif masih jadi tempat orang-orang mencari hiburan. Kalau diingat-ingat, dulu dia juga begitu, selalu punya cara untuk membuat suasana jadi hidup dan gak pernah membosankan. Begitu aku sampai, Arif melambaikan tangannya, "Rizal, lo gak bosen ya? Mesti kesini terus." Aku cuma bisa nyinyir dan membalas, "Jangan terlalu percaya sama orang yang bilang bosen, Arif. Beneran deh, hidup itu lucu. Lo aja sekarang jadi tukang parkir, kan? Mungkin ini cara hidup buat kita yang kadang terlalu serius mikir." Arif tertawa kecil, "Ya, emang sih. Dulu kita berdua mikirnya bakal jadi sukses besar, tapi lihat sekarang, jadi tukang parkir. Tapi di sini gue ngerasa lebih nyaman. Kadang hidup itu nggak selalu mulus. Gak ada yang tahu kapan kita bakal sukses atau terjatuh. Yang penting, kita nggak berhenti mencoba dan tertawa." Aku terdiam sejenak, mendengarkan kata-katanya. Ternyata, Arif sudah bisa menerima kenyataan dengan cara yang positif. Meskipun hidupnya nggak sesuai rencana, dia nggak menyerah. Aku jadi merasa malu juga, karena aku sering kali merasa frustasi ketika rencanaku nggak berjalan seperti yang diharapkan. Kita berdua ngobrol panjang lebar tentang apa yang sudah kita lalui selama ini.
Arif menceritakan bagaimana dia berusaha membangun usaha kecil-kecilan, mulai dari jualan online, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di tempat parkir ini. Meskipun bukan pekerjaan impian, tapi dia merasa lebih lega. Gue tahu ini bukan yang gue impikan, tapi buat sekarang, ini cukup. Yang penting gue bisa makan, bisa bantu orang tua, dan bisa tetap tertawa, katanya dengan nada yang sangat realistis. Aku yang mendengarkan semua cerita Arif, merasa kalau dia sudah punya pandangan hidup yang lebih dewasa. Memang, kita nggak bisa terus-menerus berharap hidup sesuai dengan rencana kita. Kadang, jalan hidup kita bisa berputar begitu jauh dari harapan, dan itu bukan akhir dari segalanya. Akhirnya, aku berdua sama Arif ke warung kopi dekat masjid. Duduk di sana, sambil menyeruput kopi hitam yang pahit, kami berbincang lebih banyak lagi tentang kenangan masa lalu, tentang teman-teman lama yang sekarang sudah nggak ketemu lagi, dan tentang hal-hal konyol yang selalu kami lakukan dulu di SMA. Waktu berlalu begitu cepat, dan sepertinya aku benar-benar menikmati obrolan ini. Siapa sangka, pertemuan sederhana dengan Arif bisa jadi momen yang cukup berarti bagi aku. Arif mendongak sambil memegang cangkir kopinya. Lo masih ingat nggak, Riz? Dulu waktu kita di SMA, kita pernah ngomong kalau kita bakal jadi pengusaha sukses. Lo pikir, kita bakal jadi seperti ini nggak? Aku tertawa dan menggelengkan kepala. Siapa yang tahu, Arif? Dulu kita mikirnya bakal jadi CEO. Sekarang malah lo jadi tukang parkir, gue jadi ini ngurusin banyak hal. Tapi satu yang pasti, kita nggak pernah menyerah. Dan sekarang, kita cuma perlu bisa tertawa, itu udah cukup. Arif mengangguk, betul, Riz. Tertawa itu obat paling ampuh buat hidup ini. Hari itu jadi hari yang penuh tawa dan pelajaran berharga. Meskipun hidup kadang nggak sesuai dengan apa yang kita impikan, kita tetap bisa mencari kebahagiaan dan makna dalam setiap langkah kecil. Arif mungkin bukan pengusaha sukses seperti yang dia impikan, tapi dia sukses dalam hal lain. Dia bahagia dengan kehidupannya sekarang, meskipun jalannya penuh kejutan dan keanehan. Aku pun akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting, kadang kita terjebak terlalu lama dalam keinginan besar, sampai-sampai lupa bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Seperti berbincang dengan teman lama di warung kopi, tertawa lepas, dan menikmati momen yang ada. Hidup memang penuh kejutan, dan mungkin kejutan yang terbaik adalah menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak kita duga. Sebelum kami berpisah, Arif memegang bahuku dan berkata, pokoknya, Riz, jangan lupa untuk terus tertawa, karena hidup ini lebih mudah kalau kita bisa ketawa. Jadi, jangan terlalu mikirin masa depan, nikmati aja sekarang. Aku tersenyum lebar, setuju banget, Arif. Semoga hidup lo terus lancar, ya. Dengan itu, aku melangkah pergi dengan hati yang ringan. Kadang, kita perlu berhenti sejenak, tertawa, dan sadar bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal yang paling sederhana, bahkan dari seorang teman lama yang kini jadi tukang parkir.